Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melaksanakan lanjutan tadabbur surat Al-Fatihah dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa penting tadabbur surat Al-Fatihah? Karena salah satu upaya untuk menjadikan sholat kita khusyuk ialah dengan memahami surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Para ulama mengatakan surat Al-Fatihah merupakan rahasia Al-Quran. Sedangkan rahasia surat Al-Fatihah terletak pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat ini, pembicaraan berubah dari bentuk ghaibah kepada bentuk muwajjahah melalui huruf kaf yang menunjukkan makna khitab atau lawan bicara. Ungkapan ini lebih sesuai mengingat kedudukannya dalam keadaan memuji Al-Quran, seakan-akan orang yang bersangkutan mendekat dan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian huruf nun kepada na'budu dan nasta'in. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh mengartikan untuk tujuan ta'zim, dengan pengertian bahwa seakan-akan dikatakan kepada hamba yang bersangkutan, apabila kamu berada dalam ibadah, maka kamu adalah orang yang mulia dan kedudukannya tinggi. Makanya dia mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Di antara mereka, ada yang mengatakan lafaz Iyyaka na'budu mengandung makna lebih lembut daripada Iyyaka abadana dalam hal berendah diri. Mengingat lafaz kedua ini mengandung makna membesarkan diri karena dia menjadikan dirinya sebagai orang yang ahli melakukan ibadah. Padahal tiada seorang pun yang mampu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang hakiki, tiada pula yang dapat memujinya dengan pujian yang layak buatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Makna al-hidayah mengandung makna berilah kami ilham, atau berilah kami taufik, atau anugerah kami. Berilah kami, seperti hanya dalam surat yang lain Allah berfirman, wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ada kalanya hidayah muta'addi dengan ila. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 121, ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Allah telah memilihnya dan memberinya petunjuk kepada jalan yang lurus. Ada kalanya hidayah bermuta'addi kepada lam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puja bagi Allah yang telah menunjuki kami surga ini. Apa itu siratul mustaqim? Siratul mustaqim menurut Abu Ja'far Ibnu Jarir bahwasanya siratul mustaqim adalah jalan yang jelas, tidak berkelok-kelok. Kemudian ulama tafsir mengatakan siratul mustaqim adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan siratul mustaqim adalah Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW melalui riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, siratul mustaqim adalah Al-Quran. Kemudian Jibril pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Hei Muhammad, tunjukilah kami jalan yang lurus." Maka beliau menjawab, agama Allah adalah jalan yang lurus. Dari semua pendapat di atas, berarti satu sama lainnya saling memperkuat. Karena barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, kedua sahabatnya, ketiga, keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, berarti telah mengikuti jalan yang benar. Dan barang siapa yang mengikuti jalan benar, dia telah mengikuti jalan Islam. Barang siapa yang mengikuti jalan Islam, berarti telah mengikuti Al-Quran, yakni kitabullah, jalan yang lurus.
semua definisi ini yang dikemukakan adalah benar, masing-masing saling membenarkan satu dan lainnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang kau murkai, bukan pula jalan yang sesat. Siapakah an'amta 'alaihim? Yang diberikan nikmat ini siapa? Mereka adalah para malaikat, para nabi, para siddiqin, asyuhada, dan orang-orang yang soleh. Seperti halnya dalam surat An-Nisa, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dua, tunjukilah kami jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah engkau berikan anugerah nikmat kepada mereka yang disebutkan sifat dan ciri khasnya. Mereka adalah ahli hidayah, istiqomah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapakah maghdub? Orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Dhalin, siapakah orang yang sesat? Orang yang sesat adalah Nasrani. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya penjelasan makna amin. Orang yang membaca Al-Fatihah disunahkan mengucapkan lafaz amin. Boleh juga membaca amin seperti lafaz Yasin. Tapi boleh juga dibaca pendek amin. Rasulullah SAW pernah membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasul jawab amin seraya memanjangkan suaranya dalam membacanya. Menurut riwayat Imam Abu Daud, beliau mengeraskan bacanya amin. Ibnu Katsir membaca amin ini sunnah bagi orang yang berada di luar sholat. Lebih kuat lagi kesunahannya buat mereka yang ada di dalam sholat, baik sholat sendirian ataupun sebagai imam atau makmum. Dalam kitab Bukhari dan Muslim, idza ammanal imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apabila imam membaca amin, maka beraminlah kalian, karena sesungguhnya barang siapa yang membaca amin bersamaan dengan bacaan aminnya para malaikat, niscaya akan mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa yang terdahulu. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian mengucapkan amin dalam salatnya, maka para malaikat di langit membaca amin pula, dan ternyata bacaan masing-masing bersamaan dengan yang lainnya, niscaya dia mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosanya yang terdahulu. Kesimpulan makna surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah berisikan 7 ayat, yaitu mengandung pujian kepada Allah, menganggungkannya, menyanjungnya, menyebut nama-nama Allah yang terbaik sesuai dengan sifat-sifatnya. Mengandung makna ikhlas dalam beribadah kepada Allah, mengesakannya dengan sifat uluhiyah, serta membesarkannya dari segala bentuk persekutuan dan persamaan atau tandingan. Mengandung memohon kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk, yakni ke jalan yang lurus agama Islam. Permohonan agar hati selalu diteguhkan dalam agama tersebut hingga dapat mengantarkan mereka melalui Shiratal Mustaqim kelak di hari kiamat. Akhirnya membawa mereka kepada surga yang penuh dan kenikmatan di sisi para nabi, siddiqin, asyuhada, dan orang-orang soleh. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.